anu syukri dihormat Ustaz Aat Yona MPD atau saya di Bayangkara saya alhamdulillah. Oke, Bapak Haji Hamid selaku Ketua PC Persis Leret. Oke, para bapak, para ibu, pemuda. Oke, Wayang Masjid anu parantos beberes nyajogi ke dia tempat sarap sejabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dina dinten ayeuna dinten Jumat kaopat kaping 6 Rajab 1147 Hijriah 47 Hijriah 26 Desember 2025. Paminten ayeuna teh Jumat akhir dina sasi Desember pamintennya dina 2025. Alhamdulillah urang sadayana masih biasa alasankeun ieu salah satu kewajiban pikeun urang sadayana dina penghujung ieu sasi teh harusna 2025 urang mandaya deui tolong manfaatkeun waktu pikeun wilayah Ridwan iman mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satu acara ieu acara pangaosan di Kawitan aya hiji anu dari duwikeun pamikeun diduwikeun da kada saurang teh ka para ikhwatu iman anu keasan bayar iuran anggota saurna kedah diengakeun eta panginten rupiah punten. Hari waktu iman mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumargi waktu sareng Ustaz parantos aya di urang sadayana mangga kala Ustaz anu baris marir tausiah waktu saat tepat mangga. Masyaallah. Haji, boleh ibu-ibu di dalam aja. Ibu-ibu boleh di dalam. Bisa biasa. Rupina bapak-bapak tiasa majemnya. Terus ibu-ibu tiasa kalebet rupina mah. Supados katingal kada rempeg begitu. Apunten anu tos memposisikan meten. Masya Allah. Ya. Angga ibu-ibu anu teu wagelan. Langsung raos. Ya. Supados sim kuring ge teu keung ieu teh nya tebih teuing. Taib na'am. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ikhwatu iman jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus Ketua Pimpinan Cabang beserta Tasyil, para jemaah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di sore hari ini, dengan takdir dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir, kita bisa bersilaturahim. Dan inilah yang menjadi hal yang paling utama. Bukan saja secara pribadi saya dengan ikhwatul iman di sini, tapi juga tentu saja adalah di antara kita semuanya. Inilah istifadah yang akan kita dapatkan pada saat kita sering berkumpul. Ari tos ngumpul mapan naon we ngawangkohna kitu ngobrol. Bahkan luar biasa kalau melihat bagaimana metode dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu, untuk urusan apapun dalam tanda petik tidak akan ketahuan oleh yang lain. Kenapa? Sebab Rasulullah dengan para sahabat itu seringkali memanfaatkan momen-momen berjamaah untuk membicarakan dan membincangkan urusan umat. Nah, ini harus ditangkap oleh semuanya. Jadi nampaknya tidak juga dikhususkan bagi kita semua untuk mengundang dengan acara-acara tertentu dalam rapat apabila kita seringkali berkumpul dan bertemu pada saat-saat yang ditentukan. Begitu diantaranya. Yang terpenting adalah apa yang kita temukan di dalam Al-Quran, ikhwati iman, ibu dan bapak, ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Pokoknya lamun ngumpul dan kemudian melakukan pembicaraan rahasia itu, jangan bicara tentang ismun, dosa, udwan, permusuhan, dan maksiatur rasul, melakukan kemaksiatan kepada Rasul. Tapi perintahnya adalah watana jauh bil birri wattaqwa. Hendaklah kalian kalau ngobrol, berkumpul, berbicara tentang konteks rahasia, maka tentu saja yang harus dibicarakan adalah tentang takwa, ya, dan kebaikan. Saya yakin selama ini dari program kita pun tidak akan jauh dari itu. Ikhwatiman yang Allah muliakan, ini juga yang sekali lagi saya katakan istifadah, mengambil faidah dari apa yang seringkali kita lakukan dalam bentuk silaturahim seperti ini. Alal aqol paling tidak nahnu ba'duna ba'don, antara satu dengan yang lain itu saling mendoakan. Ya. Kalau ketemu kan saling mendoakan, Pak, ya. Luar biasa. Yang kedua, ikhwatul iman yang Allah muliakan, saya mengapresiasi terlebih dahulu ya kepada para asatid ini yang hadir nih, ada Ustaz Ateng, alhamdulillah, dan asatid yang lainnya. Izin, mohon maaf. Ya, apresiasi maksudnya adalah kalau kehadiran yang ditugas dari pimpinan wilayah itu hanya setahun sekali gitu, abdi teh begitu. Cuma dijadwalkeun gitu, bade 2 tahun, bade 3 tahun. Tapi justru yang membentuk dan menjaga kepada jamiah, kepada umatnya, kepada anggota khususnya adalah para asatid yang lain itu, ya. Jadi ikhwatu iman pantas katanya ya, saya temukan kalau kata orang lain
jika teh kieu cenah cenahnya ngaji teh kudu dijudulan. Judulna teh memperingati gitu. Mun memperingati mangke biasa teh aya cau gitu. Aya jeruk, aya makanan, aya umul-umul gitu. Mun memperingati teh. Yo, bikeun ka seueur cenah kitu teh. Ya, paingan cenah kitu. Makanya hiwatu iman, nah kalau kita kan tara make memperingatinya begitu. Jadi anu hadir teh eta deui gitu. Kalau yang lain sampai ngabring yang lain itu diantaranya. Padahal seingat kita, setahu saya adalah justru yang bisa membentuk dan menjaga bagaimana kualitas daripada jamiah itu adalah apa yang disampaikan melalui kajian rutin. Dapunten Pak Haji simkuring oge di ditu teh megang kajian rutin biasa. Begitu ya. Komo eta mah ibu-ibu amun tos ngaos sami saat juga di ditu. Senin ngaji. Nyaos Bu? Salasa Bu. Aya Salasa pengaosan. Rebo Rebo. Aya. Kamis tuh, Jumat Masya Allah. Sabtu aya. Ahad aya. Teu aya. Oh berarti Ahad keur ngurus salaki. Eta ngaji wae kitunya. Masya Allah. Rajin, emang ibu mah rajin, Bu. Bapak-bapak mah kamana bapak-bapak teh biasanya sibuk ge biasanya. Lamun aya pangaosan bapak-bapak, leres sami ibu-ibu ge hadir. Ngan lamun pengajian ibu-ibu, bapak-bapak eueuh. Ada di sana itu pengajian Bu sampai sebut saja sampai 170-an ibu-ibu ngumpul. Bapak-bapakna ngan opatan didinya teh nyarane tadi ya kitu teh tilu lagi nyarane itu teh gitu opatan pengajian. Hebat ya, semangat. Tapi sekali lagi Ibu dan Bapak saya katakan apresiasinya ke sana. Jadi saya doakan mudah-mudahan asatid di sini dalam keadaan sehat terus diberikan kelancaran ya karena ada amanat untuk Ibu dan Bapak itu mendapatkan pembinaan yang rutin dalam hal ini ya. Baik Ibu iman, Ibu dan Bapak, ini mada simkuring teh katugasan ku pimpinan wilayah ya. Jadi ayeuna mah urang ngobrol we nya ngobrol ulah ngaos ngobrol. Biasana mun ngobrol mah pan cenah teh sok tara tunduh saurna gitu ya. Tapi lamun aya anu heuai tunduh nya eta mah bonus lah teu naon nya. Nah, teraskeun deh. Mangga. Baik, Ibu dan Bapak, simkuring moal ngajul anu luhur ya. Ini hanya sekedar kita saling mengingatkan ya berkenaan dengan beberapa hal yang mungkin selama ini bisa jadi menjadi keinginan dan menjadi hajat setiap orang ya. Di antaranya bagaimana cara bersikap dan menyikapi terhadap kehidupan kita ya. Wabil khusus tentu saja adalah keinginan kita untuk menjadi orang, tidak menjadi monyet ya, menjadi orang. Jadi orang. Ari Ibu, Bu, ari Ibu hoyong beunghar teu? Hoyong beunghar. Bapak-bapak juga sama begitu. Pasti yang diinginkan adalah menjadi orang yang kayanya Bu ya. Tidak ada seorang pun yang bercita-cita menjadi orang miskin. Nah ini tapi problemnya hari ini adalah Iwatu Iman bahwa kita merasakan kalau tidak ada bimbingan dan tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya jigana moal kagambar kumaha urang teh. Sedengkeun di antawis eusi ya konsep prinsip dalam agama itu kan tilu nya. Nu hiji awamir perintah, nu kadua nawahi larangan-larangan, nu katilu irsyadat yaitu petunjuk. Jadi hiji parentah, dua larangan, tilu tuntunan. Gitu konteksnya. Agama mah eta we tilu. Yang kesemuanya itu adalah sudah Allah tetapkan ya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah yang sahih.
yang diharapkan dengan semuanya bertujuan limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia kita semua, baik itu dunia ataupun akhirat. Upami orang hoyong kemaslahatan dunia akhirat, maka kuncina tilu. Nu tadi we hiji ngalaksanakeun parentah, dua nebihan larangan-larangan, anu katilu mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi kalau sudah kita bincang masalah ibadah atau masalah agama, yang agamanya itu bentuknya adalah mahdhuf moal ka mana urang, dan itu ciri kita. Ya. Pokoknya mah urang mah geus TOP lah, top banget. Kalau sudah bicara tentang masalah-masalah agama, masalah ibadah itu ya punya kaidah-kaidah yang dipakai. Begitu ya. Pokoknya mah ya, urang mah ibu sareng bapak cicingna wae make ilmu. Gitu ya. Cicing wae make ilmu konteksnya, begitu adanya. Ibu kunaon teu ngalakukeun ya, pan ayeuna teh bulan Rajab, nya teh. Ibu kunaon teu ngalakukeun eta anu salat 12 rakaat pan bulan Rajab. Jawabanana naon Bu kita? Teu aya parentah. Gitu kan. Teu aya parentah. Tidak ada tuntunan, gitu saja konteksnya. Ya, sehingga konsepnya adalah tawakuf, kemudian diam. Selebih dari itu justru adalah kita mengatakan apapun yang diperintahkan atau apapun yang ditetapkan kudu nuturkan karena tuntunan gitu. Lamun teu sesuai sareng tuntunan, maka jangan diharapkan amalan kita itu akan diterima. Ya. Jadi kalau kita mah berpikir begitu we, kaleh kumaha oge kitu. Komo kalau sudah bicara tentang masalah ibadah berkaitan dengan sholat saja misalnya begitu nya urang mah posteran timimiti ngadeg ya dugikeun ka salam pan ibu sareng bapak mah pasti ngalakukeunana teh itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul. Tuh ya. Hapuntennya urang bari santai bae kieu nya. Dugikeun ibu sareng bapak mah tos terang kunaon ngadeg teh sapertos kieu sampeana teras mukana sapertos kieu henteu ngajegang jiga kieu atanapi sampeana henteu kieu kunaon tuh tapi kieu tah dugi ngadegna teh sabab kitu contoh jeung tuntunanana kitu dugi kitu cenah naon kakargenang tuh gitu terus kitu tuntunan terus we takbir Allahu Akbar jiga ka dieu jiga kieu teh sapertos nanti gitu ya tuntunan kan aya anu ka dieu anu kaluhur ka dinya kunaon henteu kieu misalna memang tidak ada perintah karena tuntunannya dugikeun ka kitu kaos ku urang mah komo bab eta mah ya kunaon turun teh urang mah nyimpenna teh panangan anu katuhu dina naon teh dina pingping nu katuhu anu kenca dina anu kenca memang cek dalilna kitu teu aya anu kieu turun kieu dugikeun ka kitu tah diruntut urang bujeng-bujeng kitu bab curug wae dugi aya bujeng-bujeng eta bab sampean we wana sobal yumna itu diruntuh semuanya. Nah, ini hebatnya di kita. Dan itu menjadi patokan untuk apa saja dalam hal ini. Tidak terkecuali berkaitan dengan bab kehidupan secara keseluruhan. Bab kehidupan secara keseluruhan pun sama seperti itu, ikhwatul iman, ya. Sehingga di sini hebatnya yang namanya Islam dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bab apa saja tos aya tuntunanana. Gitu ya. Ya, sosim kuring kecuali ada hal-hal tertentu yang memang Rasul hanya menetapkan pokok hukumnya. Ya. Adapun terkait dengan bagaimana aplikasinya,
mungkin saja ada yang berkaitan dengan masalah-masalah adat atau kebiasaan adat. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, itu kan ada 3 yang menjadi ciri kualitas iman seseorang. Dalilnya pasti hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairon auli tasmud. Fal yakul khairon auli tasmud. Jadi ayat 3 yang menggambarkan kualitas keimanan seseorang berdasarkan dalil tadi. Nu kahiji naon? Bu, nu kahiji we. Nu kahiji. Halo? Araya teh ieu teh. Naon teh Pak nu kahiji teh? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Nu kadua silaturahim. Nu katilu berbicara yang baik atau diam. Tuh 3 cirina teh eta di antawisna. Lamun urang nyanak we nu kahiji, menghormati tamu. Nah, cara menghormati tamunya itu bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, bisa jadi. Tapi intinya sudah dicontohkan dan ditetapkan oleh Rasulullah, tuntunannya seperti itu. Sehingga kalau kita baca di Riyadhus Shalihin, maka Imam An-Nawawi itu mendasari ya, melatar belakangi bab tentang itu dengan ayat Al-Quran yang menegaskan ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu begitu ya. Nabi Ibrahim kan kedatangan tamu ya ke situ. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kemudian mempersilahkan tamunya masuk. Setelah itu kemudian dipangmasakeun. Kapengkernya, kapengker terus nyanak anak sapi, terus dipencit, terus digule, terus dihidangkeun, disuguhkeun. Ya, ternyata apa yang terjadi? Tamuna teh henteu kersa nuang, teu dugi begitu ya. Karena apa? Karena itu adalah malaikat datang ke sana ingin mengabarkan begitu untuk menimpakan adab kepada umat Lut. Begitu adanya Nabi Ibrahim teu aya dina manahna teh hanas ku urang pangmasakeun, anak sapi geus dipencit geus paeh, tapi ternyata disuguhan teu dituang gitu. Makanya kata Ustaz Adi itu menggambarkan demikian Nabi Ibrahim tuh hebatnya di sana. Tapi ini merupakan sebuah gambaran sekali lagi, ternyata kalau di dalam Islam itu ada. Misalnya dalam keterangan dikatakan bahwa yang disebut dengan tamu itu adalah di petunjuknya sabaraha dinten Pak? 3 dintennya, 3 dinten. Lamun geus lewat 3 dinten, geus lain tamu. Geus jadi semah eta mah. Ari tamu mah ditata jeung dijamu, ari semah mah ngahesekeun nu di imah. No, ya. Nah, anu muncul naon? Ceuk hadis karunya bisi anu kaimahan, nu kasemahan kena ku fitnah. Kena dengan fitnah. Fitnah nah naon fitnahna teh? Bilih geus langkung 3 dinten teu aya tuangeun keur nyuguheunana kitu. Ta eta teh tuntunan ti Rasul kitu konteksnya. Jadi inti utamanya dugikeun bab eta wae nu kitu aya tuntunanana. Aya tuntunanana. Simkuring ngaos deui sama katanya ya. Lamun ayeuna istri ya, teras we istri henteu nyarengan kulem sareng suamina. Maka dilaknat ku malaikat. Ya, eta teh dilaknat ku malaikat tuh. Dugikeun kantenan upami si suamina henteu teu ridho. Bahkan kata hadis itu bukan idada'a ilal firos, bukan. Tapi ini mah dalam Bukhari dikatakan bahwa henteu nyarengan kulem sareng
suami, begitu. Nah, ya. Ari nu dimaksud penyerengan kulem teh sanes misah ranjang, tapi ranjangna misah. Atawa mungkin patonggong-tonggong, bener gitu. Nah, eta teh cek hadis mah teu kenging eta teh, Bu. Ibu sok itu tara, Bapak? Iya kan dalam hadis itu dikatakan tidak disebutkan apakah ada kebutuhan atau tidak gitu. Tapi nu kusim kuring kantos ka emut ti payun waktos keur alit kitu sok ngiringan khutbah ngiringan pangaosan sareng Ustaz Abdul Fatah di antawisna teh. Cenah Siti Aisyah mah nya upami bade kulem teh kulem ti payun sok nyarioseula ka Rasul teh. Ya Rasulullah, abdi izin bade kulem ti payun, begitu. Bilih aya peryogi itu. Cek Rasul teh henteu, mangga we sok kulem ti payun gitu. Nah, Siti Aisyah teh berangkat we gitu. Pas bade kana pintu kamar ngalieur deui Rasul leres ieu teh. Bilih aya peryogi, oh teu aya cenah. Tos. Ari urang mah pan ini tuh ibu teh ti heula geus ditinggali ku bapak teh geus kerek gitu. Sok ayeuna sok kitu tara. Sok kitu tara. Insyaallah sok sakapeung. Puntennya ini sanes bade cokan. Cuman ini ingin membicarakan ternyata tuntunanna teh aya gitu, gitu. Tuntunan aya teh aya seperti itu. Sim kuring katos ngadugikeun ketika isi Rasul itu bertanya kepada Rasul, Rasul, ieu teh aya naon teh aya minyak, kaancoloman beurit dikumahakeun. Eta bab beurit nganclom kana minyak tepikeun ka ditanyakeun ka Rasul. Cek Rasul teh in kana jamidan, lamun minyakna teh ngageblek, mantega beureunya gitu. Maka piceun hawalahu, tah seputerna teh dipiceun. Begitu, ya. Sesisanya bisa dipakai. Tapi lamun minyakna cair, heug asup beurit begitu dikumahakeun. Nya piceun. Ari konteksna sapertos kitu ngagambarkeun kasim kuring ngagambarkeun. Oh berarti hapunten nya lamun dalil tentang dubab, tentang naon teh? Tentang laleur, lebet kana cai, lelepkeun, kitu nya. Cek hadisnya, nah, pan sarjanana hadisnya sahih duka cek dokter. Ayeuna pan tos katangen eta teh kumaha nya? Yen anu disebutkeun dina sabelah jangjangna aya racun, sabelah jangjangna aya penawarna, ayeuna mah tos dibuktoskeun. Kantos panten ibu sareng bapak ge ningalinya aya kurang kali tingkat SMA anu meneliti eta dugikeun ka ngadamel obat anti diare teh tah ngangge eta, ngangge laleur na ada. Terus kabungtosan ayeuna masa tos gitu. Tapi ketika mengatakan berit seperti tadi iwatu iman, kecenderungan sim kuring bukan masalah geuleuh jeung heuteuna, da ari masalah dipiceun mah kumaha ibu we papiceun gitu. Ieu mah bukan. Tapi dalam konteks keilmuannya bisa jadi ada sesuatu. Berit yang ada ternyata tidak mengganggu kepada yang lainnya kalau situ. Upami bade diangge mah itu. Tapi pun tanya sim kuring sanes mayunan ngan ieu mah prediksina sapertos kitu. Deui kanu tadi. Jadi sekali lagi bahwa apapun di dalam urusan apapun tos aya tuntunanna. Ultimanya Allah muliakan, di awal tadi saya membacakan Al-Qur'an surah Al-Qasas ya, surat kasabaraha? Surat ke-28 ayat 77-nya nutos pada maklum. Ngatelkeun. Dalam ayat tersebut disampaikan wabtagi fima atakallahu ad-darul akhirah. Anu hartosna ya teangan ku aranjeun carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu itu pahala negeri akhirat. Tos pada maklum semuanya iwatimanya Allah muliakan. Saras nama memang ayat ini teh
sebelumnya memberikan gambaran. Yen kapungkur di ayat sebelumnya, kapungkur aya jalmi anu namina korun. Nu dipaparinan ku Allah anugerah ngagaduhan harta anu loba pisan digambarkeun. Dugikeun ka koncina oge cenanya gitu ya. Teu tiasa diangkat ku orang-orang anu kuat gitu ya. Hal tersebut ternyata tidak dibiarkan oleh tetangganya. Ku tetanggana teh diemutan begitu ya, diemutan. Meskipun dalam ayat lain ada orang-orang yang menginginkan memiliki kekayaan seperti Korun itu ayat. Tapi ayat oge nu ngemutan begitu ya. Bahwa eta teh dari Allah tong hilak gitu ada. Nah ayatnya adalah ayat ini. Tapi kalau kita mengambil ternyata pantas, maksud saya hikmahnya adalah ketika ayat itu dipisah. Ayat itu dipisah ya. Nah, ini ayat 77. Ayat 76-nya menyebut bahwa kondisi Korun pada saat itu. Kemudian menggambarkan bagaimana tetangganya orang-orang mengingatkan kepada Korun. Tapi berikutnya terpisah dengan ayat ini. Sehingga kalaupun ini menyendiri, maka tentu saja adalah berlaku untuk semua. Dan berlaku terkait dengan kondisi apapun. Mengingatkan kepada kita berkenaan dengan kalau kita mencari apa yang telah dianugerahkan Allah itu, maka hendaklah cari pahala negeri akhirat. Wabtagi fima atakallah menggambarkan bahwa ketika disebutkan dengan ibtago itu, ibtagi itu adalah lamun urang aya kahoyong, maka hendaklah itu dicari dengan kesungguhan begitu. Jadi kudu aya proses, yang prosesnya itu sungguh-sungguh. Lamun urang mikahoyong hiji perkara. Itu pelajarannya. Makanya mengatakan wabtagi. Jadi kudu aya upaya yang tidak boleh asal-asalan gitu. Tapi ada usaha yang harus dilakukan dengan perencanaan, perhitungan, sungguh-sungguh gitu di antaranya. Terlebih lagi adalah terkait dengan apa yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Gitu ya. Kalau secara keseluruhan tentu saja, mohon maaf, kita hanya istifadah. Hanya kita mengambil pelajaran dari keterangan ini ya. Saya katakan tadi apa? Ayat ini memang nanti akan bicara tentang memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta secara khusus. Tapi ketika kita mengharapkan kehidupan akhirat itu, tentu saja tidak hanya diantarkan dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Tetapi darul akhirah itu akan bisa didapatkan oleh kita dengan berbagai hal. Wabil khusus berkaitan dengan apa yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kehidupan di akhirat nanti. Termasuk dengan perkara-perkara yang tadi saya sebutkan. Kaitan dengan akidah, kaitkan dengan ibadah dan lain sebagainya. Kalau ibu dan bapak ingin mengharapkan kehidupan akhirat itu adalah tentu saja kita tahu dengan cara dan diantarkan dengan ibadah yang benar, maka tentu saja harus dilakukan prosesnya dengan kesungguhan untuk mencari jalan bagaimana ibadah yang benar. Berarti pengawasan, mengkaji, kajian, itu adalah bagian dari proses untuk mendapatkan kehidupan akhirat secara langsung. Jadi tidak bisa iwatu iman ya kalau kita hanya santai-santai saja begitu ya, lamun ayeuna ngaos aya sanon sakasampeurna, tidak. Oleh karena itu kenapa ini berkaitan dengan hal ini dalam Islam luar biasa. Diberikan derajat yang paling mulia ya, bagaimana orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu misalnya seperti itu ya, sampai kemudian digolongkan kepada orang-orang yang menjalankan jihad di jalan Allah begitu ya. Makanya luar biasa lah, tuntunannya luar biasa. Tapi sekali lagi kembalikan bahwa betul secara khusus di sini mengatakan ya bahwa apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita,
maka jadikanlah itu sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kehidupan akhirat. Yang menjadi perkara di sini adalah tos jelas ari korun maseueur nya konteksnya. Tapi apakah dalam hal ini ya orang-orang yang tidak mendapatkan harta yang banyak itu tidak mendapatkan bagian kehidupan akhirat? Tidak. Semuanya itu pasti akan mendapatkan kehidupan akhirat ketika menjadikan wasilah dari apa yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Makanya iwatimanya Allah muliakan, berkaitan dengan amal soleh ini kita menemukan penjelasan dan keterangan, bahkan itu sering dan banyak ditanyakan oleh para sahabat, begitu. Oleh para sahabat yang merasa mendapat kekurangan di dalam dirinya, begitu. Sehingga muncullah dalil-dalil keterangan-keterangan, ya. Misalnya, naon teh anu barudak hafal teh, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu adalah sodako. La tahkirona fil ma'rufi syai'an. Janganlah kalian itu menganggap enteng kepada kebaikan sekecil apapun, begitu andanya. Ya, yang suka masak dikatakan dalam keterangan itu meskipun hanya kemudian masak membagikan cokor apa ceker? Domba teh naon? Cokor ceker, Pak. Oh, tidak sepakat ini cokor ini ceker. Mun ceker mah hayamnya gitu, lamun cokor mah meskipun hanya dengan cokor domba begitu. Padahal tentu saja cokor domba itu tidak ada nilainya barangkali dalam hal ini. Tapi kalaupun itu bisa dilakukan, jangan menganggap enteng, silahkan lakukan. Hadis mengatakan walau bisikin min tamrotin falyaf'al, meskipun hanya dengan satu biji kurma, maka laksanakanlah kebaikan tersebut, begitu. Ida tobahtal marokota fa aksir ma'aha wa tahajjironaka, lamun masak sayuran sing dirobakeun caina sing pinuh, begitu nya. Dagingna ngan 1 kilo, caina sajemlung begitu ada ya. Wa tahajjironaka, kemudian kirimkan ke tetangga-tetangga, seperti itu dia. Bahkan abdi tegaduh naon tegaduh banda nya kangge didugikeun kanu sanes itu. Maka Rasul menyampaikan setiap sulam sodakotun, setiap sendi itu adalah sodako, bisa dipakai untuk wasilah bersodakoh. Makanya kenapa dalam keterangan disebutkan ya bahwa Bani Salamah ya Ustaz ya, ketika Bani Salamah minta izin kepada Rasul abdi teh bade ngadamel bumi di palih dieu caket ka masjid. Ya, meh caket ka masjid. Ari caket ka masjid mapan ngameh gampil ka masjidna oge kitu tah para sahabat mah begitu. Maka kata Rasul, entong teu kedah. Kenapa? Sebab di setiap langkah itu ada kewajiban, ada kebaikan. Berarti lamun bumina langkung tebih berarti kebaikannya langkung banyak begitu. Lamun anu caket kukurilingan heula we gitu gitu ya. Ya, tapi kan konteksnya semangatnya karena datang ke masjid supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram dan seterusnya begitu adanya ya. Dari orang mah henteu, nu deukeut anggar we kitu. Itu adanya ya. Nah, ini gambar. Jadi itu menggambarkan bahwa segalanya itu adalah ada kebaikan, ya. Jadikan semuanya menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala akhirat, begitu ya. Oleh karenanya iwatimanya Allah muliakan dalam konteks ini ya, kita terwakili dengan para sahabat ya, yang merasa dirinya itu tidak bisa melakukan kebaikan karena tidak bisa memberi dengan hartanya. Tapi ternyata iwatu iman masih ada yang lainnya. Dalam hadis lain dikatakan, walau antalqo akhoka biwajhi tolkin. Sekalipun ibu dan bapak bertemu dengan saudaranya, memberikan dengan wajah yang ceria. Jadi wajahnya jangan wajah problematik. Lamun ketemu teh, coba gitu, ya. Ibu, bapak ketemu di pengajian, begitu bakutat hasum, cemberut, gitu. Justru ternyata iwat iman, masya Allah, ada bisa gestur saja bisa
menjadikan kebaikan. Ku gestur hungkul Pak. Kegaduh acis tapi ketika kita senyum ngan 2 senti dah kadiekeun tah. 2 senti. Itu jadi sedekah gitu. Kurma urang teh loba masalah, riut, papanggih jeung babaturan, kucem dikeun gitu. Ya tidak bukan coba atuh ya, bagi dengan kebaikan. Tuh ada. Itu adalah sedekah. Luar biasa geuningan Islam seperti itu. Masya Allah. Nah, makanya ultimanya Allah muliakan secara khusus apalagi secara khusus. Sok bayangkeun upami karesan ditakdirkeun ku Allah, ibu sareng bapak dipaparinan harta anu seueurna 100 korun. Coba bayangkeun tuh Bu. Tuh ya. Wah, bayangkeun hungkul we. Nah, maksudnya adalah ketika ternyata itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dijadikan sebagai wasilah untuk kebaikan. Ini wabtagi fima atakallah darul akhirah. Makanya pantas ibu dan bapak kita semua boleh hasud, di antaranya adalah kepada orang yang Allah datangkan kepadanya harta yang banyak, kemudian kita sirik. Saya ingin seperti itu, ya. Awas nih, saya ingin seperti itu, pasti saya akan bekerja dan lain sebagainya. Lamun abdi geus gaduh seperti itu, akan saya sodakokan, akan saya rajin untuk bersodakoh. Begitu. Makanya hasud untuk mendapatkan harta yang banyak untuk kebaikan itu dibolehkan. Bahkan ada yang mengatakan wajib hasud gitu. Kalau untuk kebaikan diantaranya. Masya Allah ya. Oke, iwatimanya Allah muliakan lajeng. Ketika dikatakan dalam Al-Quran, walatan sanasibaka minad dunya. Nah, banyak yang menjelaskan, nih lihat ya, posisi dunia mah hanya saja disebutkan dalam Al-Quran itu walatansa tong poho. Karena dunia mah tong poho. Walatansa nasibaka minad dunya. Yang keduanya, sing yakin bahwa nasibnya sudah ada. Setiap orang sudah dengan bagiannya masing-masing. Itu pun hanya diingatkan dalam Al-Quran dengan kata-kata wala tansa nasibaka minad dunia. Ulah poho karena dunia. Sabab naon? Wah, eta mah tos wada maklum. Kalau bicara tentang dunia yang ada, apalagi ketika kita ingat hadis Rasulullah SAW, ya, belum tentu apa yang hari ini kita miliki itu menjadi rezeki kita, betul tidak Bu? Dalam hadis dikatakan nu janten rezeki urang manaon, anu tos dituang, nu kadua, anu dianggo ayeuna, nu katilu, anu disodakohkeun, setuju. Cek hadis begitu ya. Anu jantan milik orang mah naon nu tos dihuapkeun, naon sababna? Sabab cantang tuh aya tahu terus aya cengek, dihuapkeun cengek tinggal tahu. Dipacok hayam. Berarti rezekina rezeki hayam. Cantang tuh naon anu ayeuna teh dimiliki, jadi belum tentu. Bahkan di watimanya Allah muliakan ya tanah yang luas, begitu konteksnya ya. Harta yang banyak pada saat ditinggalkan oleh kita, nanti itu jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Tuh, bapak-bapak lamun ayeuna dikantunkeun ku naon teh? Ku istrina, begitu. Istrina pupus, misal istri heula atau bapak heula? Oh, bapak heula, bapak heula. Bapak heula. Ai palembah maot mah kudu bapak heula ieu teh lah bapak. Nya tenanaon lah, ayeuna bapak heula. Bapak pupus begitu ya, bapak pupus. Terus ibu no. Tuh ya. Tah, geus pupus teh terus ibu teh terus kawin deui. Gitu. Kaci, Pak, tenanaon gitu ya. Da kenging eta mah begitu. Tuh berarti kan hartanya punya siapa itu, miliknya itu. Tuh, mana gitu konteksnya. Begitu ya disebut dengan harta mah. Itu di antaranya. Kan orang masuk didramatisir gitu wae, gitunya disebutkan teh. Padahal enggak begitu. Harta yang kita tinggalkan, bahkan ada cerita ya ketika ada ada orang tua begitu yang mengamanatkan ya kepada anaknya
lamun bapak maot tak ieu pakekeun kaos kaki nu bolong. Bilang aja ke ustadznya bilang gitu ya. Nah, ketika meninggal terus anaknya bilang sambil bawa kaos kaki bolong, "Ustad, punten, ieu mah wasiat ti bapak. Lamun bapak maot, ieu kaos kaki bolong kada dianggekeun ka anjeunna." Gitu. Cek ustad teh, teu meunang. Haram tuh ayatnya gitu. Aya mayit pakai kaos kaki. Begitu ya. Yang menjadi pelajaran bagi orang tuanya mengatakan, boro-boro harta yang banyak, kaos kaki bolong wae teu meunang dibawa. Gitu maksudnya, menggambarkan begitu diantaranya, masya Allah. Ya, nah, jadi kalau kita ingat kepada bagaimana posisi dunia, kita akan menjadi paham kenapa Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Sapotong we. Berikutnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah ya sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Dalam tafsirnya memang Hiwatul Iman mengatakan ini berkaitan dengan kalau kamu memberi kepada yang lain atau rajinlah memberi, sukalah memberi kepada yang lain sebagaimana Allah telah memberi kepada engkau. Ini kaitan seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka coba teruskeun ka urang ya. Perkara naon anu henteu ahsin Allah. Begitu ya. Naon anu teu ahsin Allah, naon perkara naon anu Allah teu memberikan kebaikan kepada kita. Upami di etang teu aya, semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan kebaikan dari Allah kepada kita. Begitu. Allah mah ngengemutan hungkul. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah teh tos seueur teuing, seueur pisan begitu ya. Kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Begitu ya. Susah metelna oge. Hiji-hijieun oge sesah begitu ya. Sanes ahli ngadongeng si kuringa gitu ya. Jadi nu jelas mah itu naon atuh? Allah sudah memberikan kebaikan, dan apapun yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Bagaimanapun juga begitu. Allah nyiptakeun urang jiga kieu gitu. Geus sae urang teh kieu. Gitu ya. Nah segala rupa anu janten kan. Ibu janten istri pameget urang gitu janten pameget terus di ditu nah. Begitu ya. Atuh cenah ayeuna urang di paparinan anu jisim wajah anu kieu nya atuh langkung sae tibatan tibatan monyet gitu ya. Langkung sae urang teh tibatan kebun binatang mah gitu ya. Tos sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Naon atuh asli. Begitu ya. Masya Allah. Jadi eta mah babnya kena direnungkan oleh kita tuh gitu ya. Allah sudah banyak memberikan kebaikan. Wa ahsin. Nah, ketika Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita dan bersumbernya dari Allah, makanya jangan pernah kemudian kita berhenti dari berbuat kebaikan. Sebab rahasianya kalau kita baca di dalam hadis itu watimanya Allah muliakan, ini adalah sesuatu yang bukan sulap bagaimanapun juga. Tapi Allah mengajarkan seperti itu. Bahwa bisa jadi masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan cara kita menolong masalah orang. Bisa jadi kebutuhan kita itu akan terpenuhi ketika kita memenuhi kebutuhan orang. Gitu jangan. Itu cara Allah. Sesuai itu. Ya. Jadi iwatimanya Allah misalnya kalau kamu ingin selesai terkait dengan masalah kamu, maka rajinlah menolong masalah orang lain. Biarkan kemudian nanti dengan cara Allah masalah kita diselesaikan oleh Allah. Nah itu yang konteksnya. Hebatnya adalah ini menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah Maha segalanya. Kenapa tidak kemudian oleh Allah saja atuh langsung orang-orang anu miskin teh diselesaikan ku Allah, begitu konteksnya. Maka justru dengan keadilan Allah itulah menyesuaikan orang-orang lain dengan sesamanya. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Ada ibadah sosial. Begitu. Nu ieu ditulungan ku ieu, nu ieu tulungan ku ieu gitu. Yang ada apa? Yang ada tetap kebaikannya di sana. Itu yang dicari waktu imannya Allah muliakan. Begitu ya.
Karena bisa jadi ketika misalnya punten simkuring misalnya ya memberikan pertolongan ke bapak. Bapak ini ternyata oh saya masih mampu ya. Maka kemudian diserahkan kepada yang lain. Sama juga kemudian diserahkan kepada yang lain terus berputar seperti itu ya. Bendanya bisa itu saja tapi kebaikannya masing-masing mendapatkan. Ya. Makanya itu iwat iman. Ya, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi sekali lagi kenapa di dalam Islam itu diwajibkan untuk saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena demikian nanti Allah pun akan membantu. Saya lagi seperti itu. Yakinkan apabila kita rajin membantu kepada yang lain, maka urusan kita pun nanti akan dibantu oleh orang lain atau dengan cara Allah dalam hal ini. Begitu. Ya. Wahsin kama ahsanallahu ilaika. Kemudian berikutnya kata Allah apa katanya? Wala tabgil fasad. Ya, maka janganlah kemudian kalian melakukan kerusakan fil ardi di muka bumi. Dalam tafsirnya dikatakan, jangan kamu merusak bumi dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Begitu ya. Nah, ini pun sama kalau kita membaca keterangan yang lain, ya, iwatimanya Allah muliakan, bolehlah kita bicara tentang kerusakan-kerusakan yang ada pada hari ini. Begitu dilakukan. Pertanyaannya, yang melakukan kerusakan itu hari ini, apakah dilakukan oleh orang-orang miskin? Ternyata jawabannya tidak, Bu. Yang melakukan kerusakan di muka bumi yang parah itu dilakukan oleh orang-orang yang berada. Ku Allah bos di paparinan, gitu ya, ada kekuasaan, ada kemudian keleluasaan, tapi dipakai untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Lebih parahnya lagi, awas ini, adalah ketika kalau sudah bicara tentang pokok kerusakan. Yang saya baca, yang paling utama ketika Allah mengatakan la tufsidu fil ardi itu adalah orang-orang melakukan kerusakan dari sisi akidah, dari sisi agama, ideologi, begitu diantaranya ya. Dan itu yang diingatkan. Sesungguhnya manusia diingatkan jangan membuat kerusakan. Nah, kerusakan paling utama adalah kerusakan berkaitan dengan merusak akan keyakinan. Tuh ya. Nah, kalau sudah merusakkan keyakinan kan menjadi pokok iwat iman ini. Kalau sudah rusak keyakinannya, sudah rusak akidahnya, maka yang terjadi akan rusak segalanya. Saya tidak yakin orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan kerusakan yang sangat besar itu termasuk orang-orang yang terjaga dirinya, tidak yakin. Tidak mungkin seperti itu, ya. Nah, ini harus dievaluasi bagaimana. Sebab apa? Sebab kalau orang yang beriman sekecil apapun dalam dirinya, pasti dia akan kemudian ingin melakukan kemaslahatan kepada orang lain, begitu diantaranya. Tidak ingin orang celaka, betul tidak? Ya, yang paling kecil gambaran orang yang bertakwa itu adalah tumitul ada, membuang duri di jalanan. Ya, dengan pikiran apa? Bilih batur cilaka, bilih batur kacugak, gitu. Kalau ibu dan bapak kemudian menemukan di jalan ayah paku, terus dicanak, ya, terus dikasih sikeun atau nepi dipicen begitu ya. Dengan keyakinan bahwa nanti sahab bilih anu kacugak, itu menggambarkan. Ya. Sudah menggambarkan sebagai seorang yang beriman. Apa mungkin tergambar ketika terpikir ini orang-orang bisi cilaka, bisi kabanjiran dan seterusnya. Keun wae ayeuna mah anak hutan gundul ditebang dan sebagainya. Apa seperti itu? Begitu. Cucuk wae dikasih sikeun, komo lamun nuaran tangkal seperti bahasanya gitu ya. Tidak sesuai dengan adat. Itu konteksnya ya. Makanya iwatimanya Allah muliakan sekali lagi ketika dikatakan walat tabgil fasad fil ardi, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Di dalamnya terkait dengan orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tapi kemudian dipakai untuk merusak bumi, termasuk dengan yang lainnya. Jangan sangka ibu dan bapak ya, dulu mungkin ibu dan bapak pernah dengar anu neges paeh gini yang tata Lia Eden, terang Bu, Lia Eden. Nah, Lia Eden. Saya bicara tentang Lia Eden. Lia Eden itu mengeluarkan buku pertamanya. Izinkan aku menyampaikan takdir. Bukunya putih semuanya itu, tapi ada bolongnya. Nah, gitu. Itu buku yang pertamanya. Ya. Kemudian
Ayat yang dipakainya adalah surat Al-Qiyamah. Tuh. Selalu bicara tentang tanda-tanda. Lamun aya awan hidung, lamun bakal kieu. Lamun laut kieu bakal kieu, begitu. Ajaran-ajaran seperti itu. Iwatimannya Allah muliakan, ya. Nah, setelah diselusuri, beliau kan hanya tukang naon teh Bu eta teh kembang teh, naon tukangna teh kembang teh tah, tukang merangkai kembang, begitu awalnya. Kan di Mahoni ya, itu di Jakarta Iwatu Iman, dengan ada air salamullah dan seperti itu diantaranya. Setelah diselusuri konteksnya, ini tidak mungkin ya berdiri sendiri kecuali ada yang membackup di belakangnya. Ternyata betul. Yang membackup di belakangnya bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang miskin, tetapi yang memiliki kekuatan yang sangat dan memiliki biaya yang sangat besar. Sehingga buku seperti itu dapat kemudian terbit, termasuk juga dengan yang lainnya. Makanya konteksnya jangan sangka ketika orang memurtadkan yang lain tidak pakai biaya. Dia bisa pakai biaya itu adanya ya. Ketika adanya gerakan-gerakan orang pemurtadan dan lain sebagainya, itu pakai biaya bagaimanapun juga. Begitu ya. Tidak ada yang nol gitu anggaran, tidak, itu pakai biaya semuanya gitu ya. Oleh karena itu bedanya di sini mudah-mudahan ya, ibu dan bapak itu jangan pernah kemudian merasa, mohon maaf tadi kan di pengumuman pertamanya diemutan ibu saya nagih ngemutan nucan mayar iuran bayar sanes nagih ieu mah ngemutan. Kalau kita yakin jamiah itu untuk kebaikan, untuk kebenaran, hak, kenapa mesti susah gitu maksudnya gitu? Orang kemudian melakukan keburukan saja pakai biaya. Bedanya apa? Ini pakai biaya, habis biaya, banyak biayanya, ini juga sama. Cuman bedanya adalah ini mah dalam hak, ini mah dalam batil, gitu saja. Kalau kita yakin kita dalam kebenaran, kenapa tidak begitu diantaranya? Coba berpikir semua seperti itu. Ya, coba berpikir seperti itu. Kan yang ada tadi cuman nyemutan hungkul, sabaraha sih iuran teh sabaraha Bu? Bu iuran sabaraha Bu? Hah? 10.000? 10.000 sanaon? Sasasi 10.000? Aduh, baso oge 20.000 atuh. Begitu ya. Bapak-bapak sabaraha? Saya ingatkan, mungkin sudah disampaikan ya, wallahu a'lam. Ustaz Abdul Rahman katanya begitu, kata Abah Yamin nih, gitu ada Abah Yamin. Waktu itu ketika akan menyolatkan, maka beliau bertanya, tanya heula cenah, boga hutang iuran anggota tuh gitu. Lamun boga hutang iuran anggota, tong disolatan, badai gitu. Atau mending keluar tong jadi anggota. Ngemutan begitu diantaranya ya. Kalau misalnya ada kewajiban. Tapi pikirannya harus sama seperti itu Iwat Iman. Coba pikirkan itu ya. Jadi sekali lagi, gerakan-gerakan pemurtadan saja itu pakai biaya. Ya, kenapa tidak ketika kita berada di gerakan yang benar? Harus kemudian kita lebih semangat begitu. Ya, diantaranya. Nah, coba kemudian berpikirnya seperti itu Iwat Iman ya, dibalikan. Jadi tidak merasa kita terbebani ya dalam hal ini. Begitu. Baik. Dan kemudian Iwatimannya Allah muliakan, ya berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah sudah jelas ya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mufsidin, tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan secara keseluruhan. Yang ingin saya sampaikan adalah Iwatiman yang terakhir ini ya. Ini gambarannya adalah bagaimana begini. Maksud saya adalah bagaimana kita bisa mensikapi itu dan apa yang ada di dalam Islam terkait dengan orang itu berpandangan terhadap harta yang Allah berikan. Maka yang saya temukan adalah Iwatu Iman, itu salah satu hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Dalam hal ini yaitu hadisnya hadis hasan. Qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau hadis lain mengatakan sa'ala rajulun, bertanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Rasulullah, wahai Rasul, naon cing dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Wahai Rasul,
tunjukkan kepada kami satu amalan yang kalau aku amalkan, maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Tunjukkan kepada aku amalan apa. Saya penasaran, cari-cari orang yang bertanya itu siapa, dicari. Ya, ternyata kita temukan. Yang bertanya itu seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul, Rasul, tunjukkan kepada aku amalan yang apabila aku melakukan amalan tersebut, Allah cinta kepada saya dan orang-orang juga cinta kepada saya. Mengambil pelajaran di sini dulu bahwa iwat iman di sini kualitas sahabat luar biasa. Sahabat mah geuninganan mun nyuhunkeun ka Rasul teh kitu. Rasul hayang asup surga kumaha? Ya. Rasul bantu saya agar saya bisa menemani engkau di surga. Gitu bicara teh tentang seperti itu. Jadi tara nyuhunkeun langsung Rasul abdah hayang beunghar henteu. Tapi suka bertanya teh kualitasnya seperti itu luar biasa. Ya. Maka kemudian iwat iman yang Allah muliakan, kita pun sama mudah-mudahan begitu ya. Kalau kita mencari dan meminta itu selalu bertanya tentang apa yang kemudian nanti akan kita dapatkan sampai kepada hari akhir, itu diantaranya. Harus menjadi motivasi seperti itu. Maka jawaban Rasul apa? Kata Rasul, ya, izhad fid dunya. Juhudlah kamu di dunia, ya, yuhibbukallah. Maka Allah akan mencintai engkau, ya. Kemudian yang berikutnya adalah juhud, ya, fima indanas, ya, maka akan dicintai oleh manusia. Kata Rasul, juhud atas apa yang Allah berikan dan kemudian juhud atas apa yang ada pada orang dunia. Pasti Allah akan suka dan manusia akan suka. Padahal kita tahu iwat iman yang Allah muliakan dalam kenyataan, saya sering mengatakan jalmi mah penting tilu pasti nage. Nu kahiji dia disukai, nu kadua dibenci, yang ketiga tersuka atau benci eta mah kitu. Konteksnya ya. Nu kahiji mah aya nu resep, aya nu ngewa, aya anu teresep teu ngewa gitu. Tapi ini mah menginginkan bahwa orang itu suka kepada kita. Maka itulah jawabannya. Yang saya temukan ternyata iwat iman yang Allah muliakan, di sini disebutkan bahwa ya, zuhud terhadap dunia itu adalah ya, bahwa juhud bukan berarti meninggalkan harta, jabatan atau usaha duniawi, tetapi menempatkan dunia di tangan bukan di hati. Sekali lagi, juhud teh nyaeta sanes teu peryogi kana dunia tapi ya sanes, tapi meninggalkan harta jabatan atau usaha duniawi, tapi menempatkan dunia itu di tangan bukan di hati. Tuh, jadi harta mah simpen teh kudu di leungeun, ulah dina hate. Loba nu gering teh ayeuna di antarana leungeun harta teh dina hate. Gitu. Makanya ketika oleh Allah diuji dengan musibah, 7 peting teu bisa sare. Aduh, ieu mobil kadupak. Ya, musibah itu disimpan di hati. Padahal tadi disampaikan kalau bicara tentang dunia, ketika kita mengatakan bahwa itu di tangan, menggambarkan bahwa segala sesuatunya belum tentu akan menjadi milik kita. Bisa jadi lepas. Itu konteks. Ya. Tak urang teh sekali lagi loba nu gering ayeuna teh kitu neungeun dunia dina hate. Ya. Sehingga gambarannya pantas katanya. Kalau ada orang yang akan meninggal tapi susah meninggalnya, salah satu di antaranya karena dia tidak bisa melepaskan apa yang ada di dalam hatinya berkaitan dengan keduniaan yang ada. Mahulong. Aduh, padahal kan di gambaran disebutkan orang mukmin itu kalau dia akan melepaskan ruhnya itu hanya dengan dipanggil seperti itu saja. Sehingga menggambarkan orang yang digambarkan dalam Al-Qur'an la takhafu alaihim walahum yahzanun, tidak akan takut. Teu aya takut begitu untuk kehidupan yang akhirat itu, ya. Salah satu di antaranya adalah karena apa? Karena beban yang banyak terkaitan dengan dunia anu disimpan dina hate. Ya adanya. Oh, oleh karena itu kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan sing sabar. Begitu. Bahkan sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Kata tadi seperti itu ya. Itu di antaranya. Punten gambaran anak kan dina hadis aya istri
nangis dikantunkeun ku suamina gitu dina hadis teh nya. Nah, kalau kita berpikir bahwa jangankan harta yang ada, bahkan diri kita juga milik Allah. Punten, putra kita, istri kita, suami kita punya siapa? Punya Allah. Jadi ketika kemudian kembali kepada Allah, bukan tidak boleh sedih, bukan begitu. Maka jangan disimpan di sini, tapi simpannya di sini. Allah yang mengambilnya. Sudah seperti itu di antaranya. Nah, itulah konteksnya ada. Dan kemudian di waktu imannya Allah muliakan sudah pasti bahwa tidak akan terikat ya dan tidak merasa rugi bila dunia tidak dimiliki. Ari kahoyong mah marang ge jalmi atuh segala kahoyong mangga eta mah begitu ya. Lamun ayeuna ibu jeung bapa eueuh kahayang entong hirup lah begitu ya. Gitu. Justru aya kahoyong teh sampai kemudian kita terdorong semangat untuk melakukannya begitu ya adanya. Kalau mau bapak-bapak mah, tak bapak-bapak, mun bapak-bapak masih keneh bu, mun bapak-bapak masih keneh rurat reret gitu kan herang. Nanaon teu? Nanaon teu bu? Ngagambarkeun yen eta teh masih keneh aya semangat. Teu nanaon kan asal balik we ka imah. Begitu ya ada. Itu ya. Daripada ayeuna kondisi teh begitu di atas teh. Tah bapak-bapak emutkeun tah ya. Bapak-bapak teh di antara makhluk, di antara benda anu lamun eueuh di teangan, lamun aya diantepkeun. Ya. Jadi kalau bisa seperti itu ada gairah, ada keinginan. Silahkan itu kalau ada terkaitan dengan ada keinginan. Tapi kita harus tahu bahwa setiap orang itu dengan batas dan jatahnya masing-masing. Lamun kalau Gus ditakdirkan seperti kieu alasnya, udah seperti itu. Kita yakin bahwa ketika hadis mengatakan ya maka akan ditetapkan bikatbi rizkihi 40 itu dicatat rizkinya, berarti rezeki kita sudah ada bagiannya begitu, rezeki kita sudah ada bagiannya ya. Dalam keterangan dikatakan rezeki kita itu dinyatakan habis kalau kita meninggal, berarti habis. Selama kita masih bertemu dengan matahari, yakinkan bahwa pasti rezeki kita masih ada gitu diantaranya ya. Nah, jadi waktu imahnya Allah muliakan di sini yang menggambarkan keun we ibu teh hoyong mobil naon bu, misalnya mobil teh hoyong naon? Mobil Alphard, Fortuner, Pajero, panas di jero, pajejel di jero hoyong kan. Ibu teh hoyongna teh eta, kabagian teh kitu we nu biasa. Ya, enggak apa-apa ya, itu. Jadi dia tidak akan kecewa dengan itu ya. Bahkan pada akhirnya kalau untuk urusan seperti itu mah ternyata dibuktikan ku Allah oke langsung. Ibu-ibu nih paling pinter nih kalau mau pengajian. Bisa guta ganti mobilnya. Grab, torojol, Alphard naik, gitu ganti. Grab deui, torojol, mobil anu Innova deui. Benten-benten we gitu teh. Ya, segala rupi keasaan ayeuna mah. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata segala sesuatunya tidak harus dimiliki. Yang penting dinikmati, benar. Begitu ya. Kemudian iwatimanya Allah muliakan ya, kita tahu berikutnya adalah nih. Contohnya adalah contoh dalam sikapnya hidup sederhana meskipun mampu mewah. Ibu jeung bapak teh mampu mewah tapi hidup sederhana. Nah, itu orang yang pintar itu berkaitan dengan menghadapi dunia yang ada itu. Atau kemudian lebih mengutamakan amal akhirat daripada kesenangan dunia. Berarti ada pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada. Yang kedua, satu lagi waktu iman adalah bagaimana juhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Artinya adalah tidak bergantung, tidak mengharap-harap pemberian atau bantuan orang lain. Tuh. Bahkan pun dalam hadis yang saya baca iwatu iman, latas alunas ansai'an. Katanya kata Rasul, kamu jangan minta kepada orang apapun. Selama kamu bisa melakukannya, maka jangan minta tolong sama yang lain. Nah, sahabat pan aya nusuk gitu, ya. Siapa tuh namanya itunya? Ternyata setelah mendengar apa yang Rasul sampaikan, pan sahabat makieu, Rasul nyuhunkeun, Rasul tadi basi. Rasul nyuhunkeun deui, kasih deui. Rasul nyuhunkeun, kasih deui.
Kemudian Rasul mengatakan ya bahwa sesungguhnya apa yang kita terima itu belum tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi harus dipertanggungjawabkan. Supaya tenang, Rasul kemudian mengatakan, latas alu, kamu jangan meminta syai'an, segala sesuatu kepada manusia. Saatos nguping kitu anjeuna tisaprak harita tara menta tulung ka jelema. Selama bisa dilakukan oleh sendiri, maka dia melakukannya sendiri. Naik kuda, pecutna murag. Padahal dihanap teh aya anu sejen, henteu kieu, panyokotkeun henteu kitu. Dia turun kemudian dia ambil. Ada yang bertanya, kenapa kamu tidak memerintahkan kepada yang lain? Saya mendengar Rasul mengatakan, kamu jangan minta tolong kepada manusia. Tentu saja jangan salah paham. Bukan berarti tidak ada tolong menolong, bukan. Sahabat begitu, saking memahami seperti itu. Ya. Nah, sabab lamun kehidupan orang selalu bergantung kepada orang itu beda dengan Allah. Begitu ya. Diminta tulung sekali, oke. 2 kali, rada oke. 3 kali, no oke. Itu bosan tuh konten lagi kalau enggak. Tapi kalau Allah semakin diminta akan semakin memberi. Begitu diantaranya ya. Nah, pantesan yo cuk ibu teh ya si bapak mah uih damel nyanak cai nyarira. Ya, nyadiakeun anduk nyarira. Begitu ya, segala rupi ku nyarira. Begitu artinya. Apa seperti itu? Bukan, kade tong salah paham atunya. Pancok hadis oge jeung segala rupi lamun urang tiasa geus lakukeun ku nyarira sanes kitu maksudna. Tetap aja harus ada ta'awun. Tapi menggambarkan bagaimana pasti seseorang itu akan suka ketika ada orang yang tadi dikatakan apa? Tidak bergantung dan tidak berharap kepada pemberian orang lain, ya. Kemudian dijelaskan ini menjadikan seseorang mulia dan akan terjaga kehormatannya. Kenapa? Sebab tergambar di dalam dirinya kalau dia itu adalah bersifat qanaah, begitu ya. Dia itu bersyukur ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan ingat apa yang Rasul sampaikan, tidak meminta-minta itu tidak lebih baik ya ketimbang kemudian kita itu menjaga kehormatan. Dalam hadis dikatakan ketika ada sahabat sholat Pak dugikeun ka pingsan ti guling kubrag naon sababna teu acan tuang. Sahabat begitu. Masalahnya babnya adalah ketika sahabat itu menjaga diri daripada kemudian meminta-minta dugikeun ka pingsan. Tapi lamun aya nu kieu berarti anu tanggung jawab ketua PC. Jamaah di dieu aya nu salat teu pingsan, kudu PC eta tanggung jawab gitu ya. Pira ku tepikeun kaki itu pingsan itu. Tapi ini gambaran dalam hadis. Silakan dibaca di Riyadhus Shalihin. Itu menggambarkan bagaimana sahabat menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ya, saking ingin kemudian menjaga apa yang Rasul sampaikan, juhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Contohnya adalah ya, sikap ini mencerminkan rasa cukup, saya katakan tadi, qanaah, kemudian juga tidak meminta-minta ya, dan tidak iri atas rejeki orang lain. Juga pasti seperti itu ya. Makanya yotimanya Allah muliakan ya, ini mudah-mudahan hanya sedikit sajalah dari obrolan ya di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya ya. Mari kita luruskan sekali lagi berkenaan dengan apa yang seharusnya kita lakukan dari apa yang Allah sampaikan ya, wabtagi fima atakallah darul akhirah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita apapun itu kemudian akan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Tapi jangan lupa kemudian kita juga adalah ya untuk terus berupaya dan berusaha sehingga kita bisa membagi-bagi mana yang menjadi hak kita yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi hak Allah untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bertauhid kuat akan mengatakan apapun
tidak akan terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Karena kalaupun misalnya ada ibu dan bapak, saya seringkali mencontohkan, lamun lebet ke kantor misalnya jam 8, maka kemudian ibu itu bersegera jam 6 sudah berangkat. Yakin tidak datang ke kantor tidak kesiangan? Yakin tidak? Yakin tidak ke kantornya nggak kesiangan? Seseorang akan mengatakan belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena seseorang tidak tahu mada taksibu goda. Apa yang terjadi berikutnya. Tetapi usaha kita ini isuk-isuknya itu usaha kita. Itulah cara kita bagaimana memadukan terkait dengan urusan Allah dan terkait dengan hak kita berkenaan dengan yang tadi. Demikian juga kaitannya dengan apa yang menjadi amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditakdirkan diberikan harta yang banyak dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan senantiasa akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh barisan satu padukan mujahid-mujahidah takwa, menyongsong era kemasan Islam, generasi pewaris risalah Nabi. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Bersatulah dalam ukhuwah Islamiyah, berjuanglah bersama persatuan Islam. Persatuan Islam gerakan pembaharuan, persatuan Islam menentang kemungkaran, persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Persatuan Islam menentang kemungkaran, persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma.